U to the yang to the dong to the go to the rami. Ha! Ini adalah kisah tentang seorang guru kesenian yang hendak mengajar di sebuah sekolah tunarungu. Inho merupakan seorang ayah tunggal yang berjuang menghidupi ibu juga putrinya. Di dalam perjalanan ke sekolah di kota lain, Inho dihadapkan pada banyak masalah. Hal itu akhirnya membuat siklus pertemuan yang mempertemukan ia dengan seorang wanita bernama Aira. Aira merupakan seorang aktivis kemanusiaan yang datang ke kota itu untuk menyelidiki sesuatu. Usai bertemu dengan kepala sekolah, juga kejutan tentang kepala sekolah yang memiliki kembaran, Inho memulai kelas pertamanya. Ia tertarik pada murid bernama Boram yang memiliki bakat menggambar, juga Yuri dengan kerakusannya. Ia juga tertarik pada seorang anak bernama Minsu dengan banyak luka lebam di wajahnya. Meski sempat menanyakan pada guru lain tentang kondisi Minsu, Inho tak mendapatkan informasi apapun. Rekan gurunya bernama Boyong mengatakan bahwa anak-anak tunarungu itu berbeda dari orang biasa, di mana sampai kapanpun mereka tidak akan bisa bercerita tentang apapun pada siapapun. Suatu hari, Inho mendengar suara rintihan dari toilet perempuan. Namun belum sempat memeriksa, ia dihentikan oleh sapam sekolah dan langsung mengusirnya. Esoknya, Inho semakin merasa aneh di saat melihat Boyong memukuli Minsu dengan brutal, dengan alasan bahwa Minsu telah mencoba kabur dari asrama di malam itu bersama dengan 2 murid perempuan. Tak berhenti di sana, Inho kembali dikejutkan dengan sosok Yuri yang duduk di tepi jendela, dan hal itu membuat Inho cemas dan langsung menyelamatkannya. Namun Yuri seketika ketakutan dan dengan penuh harap meminta Inho untuk mengikutinya. Sampailah di lantai dasar asrama, di mana Inho melihat Boram sedang disiksa dengan keji oleh pengurus asrama. Ia langsung menghentikannya dan segera membawa Boram ke rumah sakit. Kejadian ini akhirnya sampai ke telinga kepala sekolah dan ia meminta Inho untuk memaafkan juga melupakan kejadian itu. Malam itu, Inho tiba-tiba mendapat telepon dari Aira yang memintanya bertemu dan membicarakan hal penting. Ternyata, Aira mengungkapkan sebuah fakta di mana ia telah bertemu dengan Boram dan mengatakan bahwa Boram adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan hal itu seketika membuat Inho teringat tentang suara rintihan di toilet kala itu. Aira juga mengungkapkan sisi kelam sekolah itu, di mana pelecehan juga terjadi pada murid bernama Minsu yang dilakukan oleh seorang guru bernama Boyong. Meski sempat melapor pada polisi, hal itu justru menjadi mata pisau bagi para murid, di mana polisi bekerja sama dengan kepala sekolah sehingga membuat anak-anak semakin disiksa dan terluka. Akhirnya, Inho dan Airin memutuskan untuk membuat video pengakuan para murid sebagai bukti kuat. Dikala Boram bercerita tentang kejadian yang menimpanya, Yuri yang masih polos dan tak tahu apa itu pelecehan, menangis karena hal yang telah Boram ceritakan juga pernah terjadi padanya. Di umur dan kepolosannya kala itu, Yuri tidak mengerti bahwa hidupnya telah dihancurkan. Esoknya, Airin pergi ke lembaga-lembaga perlindungan, juga melaporkan kesaksian itu ke kantor polisi dan balai kota. Namun mereka enggan menerima kasus itu dan saling melempar kasus satu sama lain. Hal itu membuat Airin kecewa hingga akhirnya ia dihubungi oleh sebuah siaran televisi untuk meliput kesaksian anak-anak itu dan mendapatkan perhatian publik. Di sisi lain, Inho yang kembali ke sekolah langsung terpaku mendengar kekerasan yang dilakukan Boyong di dalam kantor. Ia tak mampu menahan amarah lagi dan akhirnya memukul Boyong hingga terjatuh. Minsu akhirnya juga memberi pengakuan tentang ia yang dilecehkan, juga adiknya yang bernasib sama, sampai harus meninggalkan ia selamanya. Dengan semua bukti juga desakan publik yang telah tahu, akhirnya kepala sekolah bersama kembarannya juga dengan Boyong akhirnya ditangkap.
Namun sidang tetap terasa tidak adil ketika polisi, hakim, juga kesaksian dari masyarakat mengatakan bahwa mereka adalah orang yang baik, yang selalu aktif membantu warga, juga membantu komunitas publik bertahan. Opini itu diperkuat dari kesaksian orang-orang penting yang membuat Inho sangat kecewa. Ia lalu dipertemukan dengan sang ibu yang selalu setia mendukungnya, juga menguatkannya. Akhirnya, Inho memutuskan untuk mengajak anak-anak pergi jalan-jalan, melupakan luka hidup mereka selama ini untuk sejenak. Kala itu, Boram bercerita tentang deru ombak yang begitu indah ia dengar sebelum tuli, namun kini tak bisa lagi mendengarnya. Inho lalu menghiburnya dengan mengatakan bahwa sosok seperti ia dan teman-temannya adalah sosok malaikat kecil yang cantik. Meski tidak bisa berbicara dan mendengar, namun memiliki hati yang bisa mencintai dengan lebih tulus. Esoknya, persidangan menjadi semakin memburuk, di mana para wali dari murid menerima uang damai dan memilih untuk melepaskan kasus itu. Kondisi hidup yang sangat miskin membuat para wali lebih memilih uang daripada hidup anak-anak yang mereka tanggung. Inho dan Airin sekarang hanya bisa berharap pada Yuri, ditambah dengan aksi pelecehan yang terekam oleh CCTV. Namun meski dengan semua bukti dan pengakuan itu, pihak kepala sekolah hanya diberi hukuman 2 tahun penjara, juga 1 tahun masa percobaan. Kepala sekolah berhasil menyuap hakim dan pengacara yang membuat hasil hukumannya memberikan sejuta kecewa. Minsu yang sangat terluka dengan kenyataan dan luka hidup yang sampai merenggut sang adik, memutuskan menemui Boyong, lalu meluapkan semua amarahnya selama ini. Perkelahian itu berujung pada kisah tragis yang membuat mereka harus meninggal di malam itu. Waktu berlalu, Airin dan Inho tetap mencoba berjuang untuk keadilan atas luka-luka malaikat kecil itu. Namun pengajuan banding tetap ditolak dan kepolisian juga pihak berwenang mulai menghancurkan mereka. Setelah kejadian itu, Airin mulai merawat para murid yang membuat kondisi para malaikat kecil itu mulai membaik. Mereka kembali mendapat senyuman dan berusaha untuk sembuh, meninggalkan luka mereka di masa lalu. 한 번은 밥을 먹다가 연두랑 유리한테 물어봤어요. 이 일이 있기 전과 있은 후에 제일 달라진 게 뭐냐고. 아이들이 그러더라고요. 우리도 다른 사람들과 똑같이 소중한 사람이라는 걸 알게 된 거예요. Seperti halnya musim dingin yang hadir untuk membuat kita mengerti tentang kehangatan, Inho dan Airin tak pernah menyesal karena mereka bukan ingin mengubah dunia. Mereka hanya ingin tidak diubah oleh dunia dan setia melihat pertumbuhan malaikat-malaikat kecil itu sebagai kehangatan tiada tara.